Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Dewi Lailawati akan menjelaskan tentang beberapa tokoh filsuf alam. Simak baik-baik ya. Jadi filosof yang pertama kita kenal adalah Thales, yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Beliau berkelana ke banyak negeri termasuk Mesir. Di sana, beliau menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dan sekarang teorema itu dikenal dengan nama teorema Thales. Beliau juga pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum Masehi. Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air. Selama perjalanannya di Mesir, beliau telah mengamati bagaimana tanaman mulai tumbuh begitu banjir Sungai Nil surut dari wilayah daratan di delta Nil. Dia juga mengamati bahwa katak dan cacing muncul di tempat-tempat yang baru dibasahi hujan. Besar kemungkinan bahwa Thales memikirkan cara air berubah menjadi es atau uap dan kemudian berubah menjadi air kembali. Thales pernah berkata bahwa semua benda itu penuh dengan dewa atau jiwa. Dia membayangkan bahwa tanah itu penuh dengan kuman kehidupan yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Thales dijuluki dengan bapak filsafat. Dia pernah menjadi penasihat militer dan teknik Raja Croesus di Lydia, serta penasihat politik 12 kota Lona. Yang berikutnya adalah Anaximandros. Beliau juga merupakan tokoh filosof dari Miletus dan hidup sejaman dengan Thales. Beliau menjadi filsuf pertama yang bukti tulisannya berbentuk prosa. Anaximandros memiliki prinsip Tuaperion sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul sekaligus sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Menurutnya bahwa zat yang merupakan sumber segala benda pastilah sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya. Karena semua benda ciptaan itu terbatas, sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas. Jelas sekali bahwa zat dasar itu tidak mungkin sesuatu yang sangat biasa seperti air. Dalam bidang astronomi, Anaximandros menjadi orang pertama kali membuat peta bumi. Dalam bidang geografi, Anaximandros menjadi pemimpin ekspedisi Miletos ke Apollonia di Laut Hitam. Dia juga mengadopsi jam matahari sederhana yang bernama Gnomon. Dan beliau merupakan salah satu pelopor evolusi yang nantinya dikembangkan oleh ahli evolusi lainnya. Filosof ketiga dari Miletus berikutnya adalah Anaximenes. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap. Anaximenes tentu saja mengenal teori Thales menyangkut air. Tapi dari manakah asal air? Anaximenes beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan. Ketika hujan turun, air diperas dari udara. Jika air diperas lebih keras lagi, maka ia akan menjadi tanah. Anaximenes mungkin pernah melihat bagaimana tanah dan pasir terperas keluar dari es yang meleleh. Dia juga beranggapan bahwa api adalah udara yang dijernihkan. Menurut Anaximenes, udara adalah asal-usul tanah, air, dan api. Menurut Anaximenes, bumi berbentuk datar, luas, dan tipis seperti meja. Jiwa manusia dipandang sebagai kumpulan udara. Ketiga filosof Miletus yang telah disebutkan sebelumnya semuanya percaya pada keberadaan satu zat dasar sebagai sumber dari segala hal. Namun, bagaimana mungkin satu zat dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain? Sejak sekitar 500 sebelum Masehi, terdapat filosofi di koloni Yunani Elea di Italia Selatan. Orang-orang Elea ini tertarik pada masalah tersebut. Yang pertama ada Parmenides. Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Gagasan ini tidak asing lagi bagi orang-orang Yunani. Mereka menganggap sudah selayaknya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini abadi. Tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan dan tidak ada sesuatu pun yang ada dapat menjadi tiada. Parmenides membawa gagasan tersebut lebih jauh. Dia beranggapan bahwa tidak ada yang disebut sebagai perubahan aktual. Tidak ada yang dapat menjadi sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Parmenides sadar bahwa alam selalu berubah terus-menerus. Dia merasakan dengan indera-inderanya bahwa segala sesuatu itu berubah. Namun, dia tidak dapat menyelaraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya. Jika dipaksa memilih antara bergantung pada perasaan atau pada akalnya, Parmenides lebih memilih akalnya. Sebagai seorang filosof, dia beranggapan bahwa tugasnya lah mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual.
Parmenides merupakan seseorang yang rasionalis. Parmenides mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dirubah dan persepsi indera kita tidak dapat dipercaya. Lalu kemudian ada rekan sejaman Parmenides yaitu Heraklitus yang berasal dari Efesus di Asia Kecil. Dia beranggapan bahwa perubahan terus-menerus atau aliran sesungguhnya merupakan ciri alam yang paling mendasar. Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar pada apa yang dapat dirasakannya daripada Parmenides. Menurut Heraklitus, segala sesuatu terus mengalir dan mengalami perubahan terus-menerus. Oleh karena itu, kita tidak dapat melangkah 2 kali ke dalam sungai yang sama. Kalau kita melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, kita atau sungainya sudah berubah. Menurut Heraklitus, bahwa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika kita tidak pernah merasakan sakit, kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat. Yang baik maupun yang buruk mempunyai tempat sendiri-sendiri yang tak terelakkan dalam tatanan dari segala sesuatu. Demikian keyakinan Heraklitus. Tanpa saling pengaruh antara dua hal yang berkebalikan itu, maka dunia tidak akan pernah ada. Heraklitus yakin bahwa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam. Persepsi indera Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah. Heraklitus mengemukakan bahwa segala sesuatu berubah dan bahwa persepsi indera kita dapat dipercaya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Parmenides. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.